wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartati dengan NIM 240201041. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari mata kuliah farmakologi dengan tema klasifikasi obat. Sekarang kita akan masuk pada pengertian dari klasifikasi obat. Klasifikasi obat adalah pengelompokan obat berdasarkan kesamaan, komposisi kimia, lalu efek obat dan legalitasnya. Dan obat yang sama dapat dikualifikasikan ke dalam sistem kualifikasi yang berbeda. Berikut ini ada 7 golongan obat dan kegunaannya. Yang pertama yaitu obat bebas seperti gambar di samping. Golongan obat bebas ini dengan lingkaran berwarna hijau dan garis tepi hitam. Nah, golongan obat ini meskipun disebut obat aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan karena memiliki kandungan kimia yang berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Nah, obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas digunakan untuk mengobati penyakit yang memiliki gejala-gejala ringan. Obat bebas yang dapat dibeli di warung atau toko obat ataupun apotik tanpa resep dokter adalah seperti paracetamol, ibuprofen, dan antasida. Seperti di samping ada contoh obatnya. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Nah, golongan obat bebas terbatas seperti gambar di samping ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan garis tepi hitam. Nah, golongan obat bebas terbatas ini sebenarnya masih kita bisa beli tanpa resep dokter. Nah, namun tetap tergolong obat keras. Selain itu, terdapat 5 obat bebas terbatas yaitu nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Yang keras hanya untuk bagian luar dari badan. Nah, yang ketiga, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nomor 4, awas obat keras hanya untuk awas. Yang kelima, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, contoh-contoh obat bebas terbatas ialah seperti CTM, Tremenza, Glantusif, dan Flutamol. Nah, contoh gambar obatnya seperti masuk pada poin yang ketiga yaitu obat keras. Nah, golongan obat ini ditandai dengan ran merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi seperti gambar di samping. Golongan obat keras ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Nah, obat keras tidak bisa sembarang dikonsumsi karena berbahaya, dapat meracuni tubuh, penyakit, atau bahkan bisa menyebabkan kematian pada diri kita. Nah, sesuai aturan yang tepat. Contoh-contoh obat keras ialah seperti asam mefenamat, omeprazol, lasonprazol. Yang keempat ada obat golongan narkotika. Nah, obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah seperti gambar di samping. Nah, golongan obat berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi sintetis. Nah, obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, tanda tangan dokter, disertai nomor izin praktik dokter, dan pada resep tersebut tidak dapat menggunakan obat-obatan narkotika atau psikotika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Jadi, sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhannya. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Nah, golongan narkotika ini adalah jenisnya seperti morfin, heroin, dan kodein. Contoh obatnya seperti samping. Yang kelima yaitu obat fitofarmaka. Nah, seperti gambar di samping, obat fitofarmaka memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning. Nah, dengan tepinya warna hijau. Obat fitofarmaka sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan serta khasiatnya secara ilmiah dan uji praklinik dan uji klinik. Nah, bahwa bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nah, obat golongan fitofarmaka ini adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh, misalnya seperti Stimuno, Tensigard, Exgra, Nodiar, Incline, dan lain-lain.
Yang keenam yaitu ada obat herbal terstandar atau OHT. Nah, golongan obat herbal terstandar ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya seperti gambar di samping. Nah, obat herbal terstandar atau AHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan, yaitu percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat ini merupakan obat yang ekstra dari bahan alami seperti dari tanaman, hewan, dan maupun mineral. Contoh obat herbal terstandar adalah seperti tolak angin, diapet, dan lelap. Yang ketujuh yaitu ada obat herbal atau jamu. Nah, golongan obat herbal atau jamu ini ditandai dengan simbol berwarna hijau dengan gambar pohon seperti gambar di samping. Nah, obat herbal atau jamu ini adalah obat tradisional berbahan alami yaitu dari warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Nah, contoh obat herbal atau jamu ini adalah seperti antangin, pil kita, dan promah. Obat juga dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu antikoagulan. Antikoagulan ini adalah obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Obat ini digunakan untuk mengatasi ataupun mencegah penyumbatan pembuluh darah yang dapat membahayakan nyawa, seperti fibrillasi atrium, serangan jantung, penyakit jantung bawaan, stroke, deep vein thrombosis atau DVT atau atromboli paru. Yang kedua yaitu ada trombolitik atau fibronolitik. Adalah obat yang digunakan untuk mencegah penggumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah. Nah, dan menghalanginya aliran darah ke organ-organ tubuh. Obat golongan trombolitik ini bisa digunakan untuk kondisi darurat seperti serangan jantung, emboli paru, ataupun stroke iskemik. Yang ketiga yaitu obat topikal atau biasa kita kenal dengan obat oles adalah jenis obat yang digunakan dengan cara dioleskan secara langsung pada permukaan kulit, lapisan mukosa, ataupun mata. Sekarang kita akan masuk pada poin yang terakhir yaitu perbedaan antara obat generik dan obat paten. Nah, obat generik adalah obat yang namanya sama dengan nama kimianya, jadi tidak mempunyai merek. Nah, obat paten yang sering diartikan sebagai obat bermerek, walaupun sebenarnya tidak semua yang bermerek itu adalah obat paten. Perbedaan antara obat generik dan obat paten bisa terlihat juga dari kemasan, warna obat, rasanya, atau mungkin juga harganya yang jauh lebih berbeda dari ketimbang obat generik. Untuk khasiatnya, umumnya obat generik mempunyai efektivitas yang sama seperti obat paten, walaupun harganya lebih murah daripada obat paten. Nah, perbedaan obat generik dan obat paten ini salah satunya adalah kandungan zat tambahan pada obat atau efek eksifien seperti bahan pengawetnya, antioksidan, ataupun buffer. Nah, peraturan dari Badan Pengawas Obat mengharuskan bahan tambahan di dalam obat generik tidak boleh mengganggu efektivitas obat. Jadi, efektivitasnya harus mirip dengan obat paten. Obat paten adalah obat baru dikembangkan dan dipasarkan suatu perusahaan farmasi dan sudah mempunyai hak paten. Dari biaya pengembangan obat ini bisa sangat fantastis ataupun mahal. Maka dari itu, obat paten lebih mahal. Selama mempunyai hak paten, obat ini tidak boleh diproduksi ataupun dipasarkan lagi oleh perusahaan farmasi lain tanpa seizin pemilik hak paten. Nah, nama kepemilikan hak paten tersebut sekitar 20 tahun dan bisa diperpanjang. Jika tidak melakukan perpanjangan, perusahaan farmasi ini bisa mengajukan permohonan izin untuk memproduksi dan menjual versi generiknya. Nah, produksi obat generik tidak perlu lagi melakukan atau mengulang penelitian yang mahal selama bertahun-tahun yang diinvestasikan oleh perusahaan pengembang dari obat paten. Nah, sudah jelaskan dari sini mengapa obat generik lebih murah ketimbang obat paten. Di sini obat generik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu
Yang pertama, obat generik berlogo, dan kedua, obat generik bermerek. Obat generik berlogo atau OGB hanya menampilkan logo generik tanpa mencantumkan nama perusahaan tempat obat diproduksi. Jadi tidak ada biaya promosi dan harga jual relatif terjangkau. Kedua, yaitu ada juga obat generik bermerek yang mencantumkan nama perusahaan tempat obat tersebut diproduksi. Nah, obat ini adalah obat yang banyak di pasaran yang selalu sering dikira sebagai obat paten. Obat generik bermerek ini biasanya mempunyai harga jual relatif lebih tinggi, walaupun kandungannya sama dengan logo. Nah, tetapi tetap saja produsen obat generik harus membuktikan kandungan kalau obatnya mengandung bahan aktif yang sama dengan produk paten sebelumnya dan tentunya harus aman. Jadi, obat generik ataupun obat paten sama saja kemampuannya seperti obat paten dalam mengobati penyakit asalkan dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Sekian penjelasan dari tugas saya dari mata kuliah farmakologi dengan tema klasifikasi obat. Mohon maaf jika terjadi kesalahan baik dari penjelasan ataupun pengucapan kalimatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari tugas saya dari mata kuliah farmakologi dengan tema klasifikasi obat. Mohon maaf jika terjadi kesalahan baik dari penjelasan ataupun pengucapan kalimatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.